Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bahagia, Kevin Dix tunggu telepon Erick Thohir. Dapat bergabung Timnas Indonesia jadi dambaan setiap pemain sepak bola, dari klub Liga 1 maupun pemain keturunan. Kevin Dix asal Belanda memberikan sinyal siap bergabung Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan rasa bahagianya mendengar Kevin Dix siap bergabung Timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain profesional sepak bola Belanda. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Sintayong yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Sintayong yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Sintayong yang sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Sintayong yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Sintayong yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Sintayong yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Sintayong yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung Timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Presiden FIFA Gianni Infantino puji Indonesia, Erick Thohir hebat. Tangan dinding Ketua PSSI Erick Thohir berhasil membawa prestasi Timnas Indonesia menjadi berkembang maju. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui perkembangan sepak bola Indonesia saat ini. Gianni Infantino mengatakan sepak bola Indonesia sudah berada pada jalur yang benar. Erick Thohir berhasil membuat pecinta sepak bola di dunia melirik Indonesia. Salah satunya dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki darah keturunan di Eropa. Darah keturunan Indonesia tersebar di negara Belanda, Belgia, Italia, bahkan Brazil. Banyak pemain sepak bola level dunia ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Potensi ini Erick Thohir berhasil meyakinkan pemain keturunan membela sepak bola Indonesia. Erick Thohir hebat. Indonesia akhirnya lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3 ungkapan Erick Thohir, lawan pertandingan semakin berat. Ketua PSSI Erick Thohir puas hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina. Hasil akhir 2-0 dimenangkan Timnas Indonesia. Hasil itu memantapkan Indonesia mendampingi Irak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hadapi ronde 3, Erick Thohir menanggapi sangat serius. Meski ronde 3 masih zona Asia, Erick Thohir mengatakan lawan Timnas Indonesia semakin berat. Tim-tim hebat zona Asia akan berhadapan dengan Timnas Indonesia seperti Jepang, Australia, dan Iran. Ronde 3 Piala Dunia, Timnas Indonesia bertanding 10 kali. Dengan sebanyak 5 kali jadi tuan rumah, 5 kali laga tandang. Ronde 3 Piala Dunia dibuat 3 grup. Setiap grup berisi 6 timnas atau negara. Aturan baru Piala Dunia adalah juara 1 dan 2 grup langsung lolos Piala Dunia. Juara 3 dan 4 lolos ronde 4 mengikuti runner-up Piala Dunia. Juara 5 dan 6 dipastikan gugur kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.
Erick Thohir berharap pemain timnas Indonesia lebih mengasah fisik dan mental. Keberanian dalam bermain sepak bola harus ditingkatkan. Erick Thohir soal kabar Kevin Dix dan Ole Romagney dinaturalisasi timnas Indonesia. Tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ole Romagney. Sebelumnya, pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romagney bersama Back FC Twente. Mas Hilgers, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia, namun gagal. Sementara Ole Romagney bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkaca di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni. Timnas Indonesia tempati pot 6 undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apa konsekuensinya? Timnas Indonesia menantikan undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Drawing bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Putaran ketiga akan diikuti 18 peserta. Dalam undian ke-18 peserta itu akan dibagi dalam 3 grup yang berisi 6 tim. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Untuk keperluan undian, tim yang lolos dibagi ke dalam 6 pot dengan masing-masing diisi 3 tim. Pembagian pot dilakukan berdasarkan ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ke-134. Tim asuhan Shin Tae-yong menempati posisi terendah di antara tim lain. Skuad Garuda pun tergabung ke pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Apa konsekuensi posisi timnas Indonesia sebagai tim di pot ke-6? Posisi tersebut menyebabkan Indonesia akan berada di grup berat. Semua tim kuat berpeluang menjadi lawan Indonesia. Hanya 2 tim yang tak mungkin berada satu grup dengan pasukan merah putih, yakni Korea Utara dan Kuwait. Undian akan dilakukan dengan mengambil satu tim dari tiap pot untuk dijadikan menjadi satu grup. Karena itu Indonesia bisa saja mendapatkan grup berisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina. Kemungkinan lain juga tak kalah berat, misalnya Korea Selatan, Irak, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Selain itu Indonesia bisa dikepung klub Timur Tengah seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, dan Palestina. Artinya bila babak kedua bisa dilewati tim Garuda dengan tak mudah, tantangan di putaran ketiga akan lebih berat lagi. Indonesia dapat penyerang anyar, Ketua PSSI Erick Thohir yakinkan Ole Romagney. Penyerang sepak bola asal Belanda Ole Romagney pernah mengatakan siap membela timnas Indonesia. Ole Romagney belum dihubungi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir mengetahui Ole Romagney berminat membela timnas Indonesia melakukan diskusi dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong apakah Ole Romagney masuk kriteria. Akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Romagney. Meyakinkan Ole Romagney dibantu rekannya yang sudah lebih dulu gabung timnas Indonesia. Ole Romagney menyatakan siap bergabung timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ole Romagney tinggal menunggu waktu. Erick Thohir berharap kehadiran Ole Romagney menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain lainnya cedera. Karena stabilitas permainan sangat penting, ketika ada pemain yang cedera, maka ada pemain pengganti. Sampai terjunkan tim khusus, Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk timnas Indonesia. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda.
Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani, sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Kevin Dix memang sedang dalam sorotan dari netizen. Pasalnya, Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia. Terbaru, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dibantu PSSI hingga Menpora, Shin Tae-yong full senyum timnas Indonesia dapat 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal makin bahagia lantaran skuad Garuda mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up Grup F. Di pertandingan terakhir, skuad Merah Putih sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2 gol tanpa balas. Usai memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, timnas Indonesia dipastikan bakal bertemu tim kuat Asia. Jelang pertandingan berat tersebut, untungnya timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang diprediksi bisa membantu Shin Tae-yong tampil apik di partai kualifikasi. Pemain keturunan yang dipastikan bakal bertambah di skuad timnas Indonesia. Salah satu nama yang berpeluang besar tampil untuk Merah Putih adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut kemungkinan bisa jalani debut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Selain Maarten Paes, skuad timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat para pemain keturunan lain dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa timnas Indonesia masih akan terus melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad Garuda. Jadwal Liga 1 untungkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang diprediksi tidak akan bentrok dengan jadwal Liga 1. Hal ini jadi keuntungan timnas Indonesia lantaran para pemain Liga 1 yang dipanggil ke skuad Garuda bakal memiliki waktu istirahat yang cukup. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan dirinya telah mengkomunikasikan dengan PT LIB selaku operator liga untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Pemain Eropa siap dinaturalisasi. Banyak pemain grade A keturunan Eropa yang dikabarkan siap dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald, mantan gelandang Crystal Palace tersebut kabarnya bakal segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan, yang menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi jika timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagot kembali bela timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Saat ini Shin Tae-yong mudik ke Korea Selatan. Ada jeda istirahat pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad Merah Putih.
Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini. Jordi Amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini.